Vulkanisme adalah semua proses yang berkaitan dengan pergerakan magma dari dalam bumi menuju ke permukaan bumi, baik yang berakhir dengan letusan erupsi maupun tidak. Magma adalah bantuan cair pijar yang sangat panas berasal dari lapisan mantel bumi dan mengandung gas. Proses ini melibatkan naiknya magma karena tekanan gas dan panas yang tinggi di dalam perut bumi, yang bisa berakhir sebagai letusan gunung berapi atau perembasan lava tanpa ledakan. Vulkanisme intrusif atau plutonik. Magma tidak sampai ke permukaan tetapi membeku di dalam kerak bumi dan membentuk batuan beku. Contohnya, batolit, intrusi magma besar yang membentuk inti pegunungan. Lakolit, magma masuk dan membentuk kubah di antara lapisan batuan. Gang, magma membeku di celah vertikal. Sil, magma membeku di celah horizontal. 2. Vulkanisme ekstrusif atau erupsi. Magma keluar sampai ke permukaan bumi. Contohnya, erupsi efusif, magma keluar sebagai lava dan mengalir tenang. Erupsi eksplosif, magma keluar disertai letusan besar dan lontaran material, batu, debu, gas, dan lain-lain. Berikut beberapa tanda atau ciri akan terjadinya aktivitas vulkanik. 1. Peningkatan suhu tanah di sekitar gunung. 2. Peningkatnya aktivitas seismik atau gempa bumi vulkanik. Yang ketiga, keluar gas atau asap dari kawah gunung. Yang keempat, perubahan bentuk gunung, misalnya terjadi penggelembungan inflasi atau tekanan magma. Yang kelima, munculnya suara gemuruh dari dalam gunung. Yang keenam, hewan-hewan turun dari gunung menghindari wilayah atas karena merasakan perubahan lingkungan. Yang ketujuh, perubahan warna air kawah atau sumber air di sekitar gunung. Proses terjadinya vulkanisme. 1. Pembentukan magma. Di dalam perut bumi, suhu dan tekanan sangat tinggi, menyebabkan batuan mencair dan membentuk magma. Magma terbentuk terutama di zona subduksi, zona divergen, dan hotspot. 2. Pergerakan magma. Karena lebih ringan dari batuan sekitarnya, magma terdorong ke atas. Magma mengalir melalui celah atau retakan di kerak bumi menuju permukaan. 3. Erupsi atau perembesan. Jika tekanan gas cukup besar, magma bisa meledak ke permukaan dalam bentuk erupsi gunung berapi. Jika tidak, magma bisa keluar perlahan sebagai lava atau bahkan membeku di dalam lapisan kerak bumi. Dampak vulkanisme itu terbelah menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya itu ada 4, yaitu tanah menjadi subur akibat material vulkanik, munculnya sumber daya geotermal, menarik wisatawan atau geowisata, membentuk bentang alam baru seperti danau, kawah, bukit, dan lain-lain. Dan dampak negatif dari vulkanisme adalah kehilangan nyawa dan harta benda, kerusakan lingkungan dan infrastruktur, gangguan kesehatan akibat abu vulkanik, dan gangguan penerbangan karena debu vulkanik di udara. 1. Mitigasi sebelum letusan. Pemetaan daerah rawan bencana vulkanik. Monitoring aktivitas gunung api melalui PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Pemanasan alat seismograf, GPS demorfasi, dan gas analyzer. Sosialisasi dan simulasi evakuasi bagi masyarakat sekitar gunung api. 2. Tindakan saat terjadi erupsi. Evakuasi cepat penduduk dari bahaya. Penggunaan masker dan perlindungan pernapasan untuk menghindari dampak abu. Pemutusan jalur transportasi di sekitar zona erupsi untuk keselamatan. 3. Pemulihan pasca erupsi. Pembersihan material vulkanik dari area permukiman, rehabilitas lahan dan bangunan yang rusak, pemulihan ekonomi psikologis masyarakat terdampak. Kesimpulan, vulkanisme adalah proses penting dalam dinamika bumi yang terjadi akibat pergerakan magma dari dalam bumi menuju permukaan. Meski membawa potensi bencana, vulkanisme juga memiliki manfaat besar bagi lingkungan dan kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami proses ini
mengenali tanda-tandanya, serta mengikuti arahan dari lembaga terkait untuk mitigasi dan penanganannya.